Sambut, bisa dimulai. Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para ahli, para ulama yang kita hormati bersama, Ketua Umum MUI, dan Sekretaris Umum Bapak Makmun, para ibu nyai, para eng, seluruhnya yang dimuliakan Allah. Saya tadi dapat info kalau perutnya katanya belum terisi dari pagi. Terus apa tadi? Nah, monggo. Ini yang ke depan ini, oh sudah ya, monggo sambil dinikmati. Dan kotakan itu bisa dinikmati. Monggo. Oke, sampai saya akan menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan orientasi tugas dari para kader, oke, dari para ibu nyai, para ibu-ibu semuanya dan mbak-mbak. Ini sudah ibu-ibu semuanya atau ada yang mbak-mbak? Ada. Oke, yang ibu-ibu kayaknya mbak-mbak semuanya ini ya, bukan? Kayaknya masih umurnya kayak 20 tahun semuanya. 25, alhamdulillah, drawing semuanya bahasanya, alhamdulillah. Senang sekali. Dan alhamdulillah, saya juga sangat senang sekali karena baju yang dibelikan oleh MUI dipakai oleh ibu-ibu semuanya. Makanya ini Pak Makmun kalau belikan yang paling senang itu adalah mereka dipakai ini. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, kita akan sedikit apa sih maknanya kader itu. Ini penting, ya? Karena kader. Jadi ada anggota, ada partisipan, ada kader. Apa bedanya kader dengan tidak kader? Kenapa bedanya kader dengan tidak kader? Nah, kader penggerak. Apa itu kader? Kenapa? Yang dipersiapkan, apalagi yang sudah dipersiapkan lagi, terus menerus, apalagi lanjutkan perjuangan, semuanya benar. Okay. Tadi di Eropa sudah membaikan, sudah dibacakan sekalian, maka ibu-ibu dan penyai ini sekarang sudah menjadi kader KKP. Nah, kader KKP. KKP ini keluarga, kader keluarga. Nah, kader itu setidaknya 4 hal yang dibutuhkan kader. Di mana-mana menyebut kader, ada pelatihan kader, nah itu biasanya gitu. Yang pertama adalah kata-kata kader ini adalah berkaitan dengan ideologi. Jadi seorang kader itu punya ideologi dan ideologi itu diperjuangkan. Nah, ideologinya apa? Ya, ideologinya adalah tadi disebutkan kalau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Indonesia Pancasila. Karena kita ini adalah KKB, perempuan, keluarga bahagia, maka kemudian ideologinya itu adalah samawat. Itu ideologi. Sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah ideologi. Itu satu. Terus yang kedua, nah biasanya kalau sudah menyebut kader itu biasanya ini bicara mengenai kalau kader itu loyal, setia kepada organisasi, setia kepada ajaran. Apa itu tadi? Ideologi. Gitu. Nah ini, di mana-mana kader itu pasti setia. Terus yang ketiga itu tegak lurus. Tegak lurus itu, tegak lurus. Hampir ibu-ibu semuanya ini adalah tegak lurus tadi ini tegak lurus tadi. Tegak lurus. Jadi tegak lurus itu tidak oleh ke kanan, tidak oleh ke kiri. Namanya tegak lurus. Kemudian yang keempat terakhir itu adalah berkelanjutan. Jadi bukan seperti percok nanti kemarin yang lain terjadi. Kader itu adalah berpikir. Itu yang disebut dengan kader ibu-ibu semua. Nah, kenapa kemudian ada KKB, ada kader keluarga bahagia ibu-ibu semuanya?
ini cita-cita kita semuanya, terutama dari ibu-ibu dari PPAK yang diketuai oleh Bu Nyai Hajar, Ibu Endang, dan anggota-anggota yang lain. Jadi PPAK itu adalah salah satu bidang di MUI. Kalau ada 1 sampai 7 itu nomor berapa Pak nama? Bidangnya itu nomor 6 itu. Bidangnya yang diketuai oleh Ibu Nyai Hajar itu namanya bidangnya itu PPAK, Komisi Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga. Nah, tadi sudah disebutkan di SK itu, nanti dari sisi keorganisasian pembinaannya itu di bawah naungan PPAK. Tetapi garis lurusnya di tingkat kecamatan langsung dengan ketua MUI kecamatan. Nah, ini sekaligus tugasnya dari Ibu Endang dan seluruhnya, Bu Nyai Hajar dan seluruhnya di PPAK sekarang sudah punya kaki. Tanggung jawab pembinaan KD diapakan saya kira jelas disediakan oleh MUI. Kita kasih tepuk tangan untuk PPAK kita semua. Nah itu, kita ibu-ibu semuanya di diskusi-diskusi itu sering cerita, sering ngeluh gitu kan ya. Gimana cara menyelesaikan tentang anak, tentang keluarga, orang yang terus gimana cara menyelesaikan diskusi kembali lagi. Nah kita sebagai MUI karena kita organisasi, maka kemudian kita gerakkan yang namanya organisasi ini. Gitu. Tidak mungkin hanya sekedar splinter, pecahan-pecahan, spontanitas, mungkin. Maka kemudian terbentuklah yang namanya kader keluarga bahagia dari sisi organisasi panjenengan sekaligus sebagai pengurus di PPAK di tingkat MUI kecamatan sebagian besar. Nah ini sekarang kita sudah tidak berpikir tentang yang kecil-kecil, tapi sudah berpikirnya tentang organisasi yang dilakukan secara bersama-sama. Nah itu, diskusinya ini lagi sudah bicara mengenai, bukan lagi berbicara mengenai apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita persiapkan untuk mereka itu. Nah ini yang harus dilakukan oleh PPAK. Panjenengan, ibu-ibu, nah kebetulan ibu-ibu semuanya ada PPAK yang laki-laki, ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah ibu-ibu ini tinggal tergantung panjenengan mau diapakan. Sudah kita siapkan yang namanya ladang dakwahnya, ladang perjuangannya, mau KT hijau, kuning, putih, apapun tergantung sepenuhnya kepada pembinaan kepada Komisi PPAK. Kita kasih pos dulu untuk kita semuanya. Namun kita akan masuk kepada materi yang akan saya sampaikan. Tahapan kerja kader keluarga bahagia. Saya sengaja suka foto saya. Nah itu dan mantan pacar saya, gitu ya. Saya sengaja memasukkan itu, gitu. Kenapa? Salah satu ciri bahagia itu adalah selalu bersama, contohnya, dan digandeng dan di ruang publik dan disampaikan kepada umum. Gitu. Dan sahabat, ini, itu istri saya. Itu, ini tadinya itu mata-mata, ini sekarang sudah jadi istri, ya. Gitu. Ini di ruang publik, ini penting. Gitu. Kenapa ibu-ibu semuanya kami sampaikan ini? Karena sebelum ibu mengajak orang lain bahagia, ibu-ibu harus bahagia dulu. Ada sahabat? Harus bahagia dulu. Apalagi yang pihak kabupaten, PPAK harus bahagia dulu. Nah, bahagia itu dimulai dari diri dan keluarga, dari istri, suami, anak, dan seterusnya. Saya sengaja itu memang saya buat seperti itu ya, kira-kira ya bukan pamer, bukan. Ya berusaha, kira-kira begitu, ya. Udah. Ya suatu saat saya tahu tahun depan ibu-ibu ini bisa pergi ke Singapura bareng-bareng. Amin. Amin. Bisa ke Thailand. Amin. Amin. Bisa umroh. Amin. Nah, nanti panjenengan kalau pilih umroh ngomong ke saya. Okay? Kalau tidak ada biaya ngomong ke saya. Nanti saya akan sampaikan kepada. Setuju atau tidak? Setuju. Nanti saya akan konsultasikan, nanti saya akan langsung laporkan kepada Ibu Dr. Mina. Maksudnya itu ya biar pemilihan juga mikirkan kira-kira begitu ya. Umrah bersama. Lanjut. Umrah KKB. Nah ini yang mati, ini ada foto saya juga. Saya tampilkan foto saya. Ini tahun 2023. Ibu itu adalah keluarga Kasidius di
Batu Raka NTT. Dia adalah keluarga bahagia. Saya ketemu mereka di sawah, kemana-mana pergi berdua, gitu kan ya, saling menghargai, saling menghormati. Dia itu adalah seorang Yahudi, seorang Yahudi. Dia orang Yahudi yang tinggal di Batu Raka. Saya kebetulan jalan-jalan ketemu dengan mereka itu, gitu. Dan kemudian saya foto bersama dengan mereka. Itu. Jadi di ruang publik, dimanapun itu keluarga bahagia seperti itu. Nah, apa itu keluarga bahagia? Nah ini saya membuat definisi. Keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung, menjaga keharmonisan, selalu komunikasi terbuka, waktu meskipun sangat terbatas berkualitas, serta rasa hormat dan pengertian satu sama lain. Ini normatif. Normatif itu ya semua orang sudah tahu. Itu yang sebenarnya bahagia. Tapi saya menyusun ini dari pengalaman kira-kira seperti ini. Berikutnya mereka mampu menghadapi tantangan bersama. Jadi tantangan berat, susah, senang, suka, macam-macam dihadapi secara bersama-sama. Memiliki nilai dan tujuan hidup yang sejalan. Aku banget sih. Tujuannya itu sejalan, nilainya sejalan. Itu tidak boleh suami istri beda tujuannya, beda nilainya. Itu. Kemudian untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Kata kuncinya aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Jadi keluarga bahagia itu menciptakan keluarga yang aman dan nyaman. Keluarga aman dan nyaman. Jadi kata kuncinya aman dan nyaman. Aman itu artinya bahwa seorang perempuan, anggota keluarga, anak misalnya, ketika di rumah itu pastikan bahwa itu semuanya dalam keadaan aman dalam situasi apapun. Nyaman juga diciptakan kenyamanan. Gitu. Jadi meskipun di rumah itu sama setara dengan mereka yang pergi kira-kira tadi pergi ke Bali, pergi kemana pun itu menciptakan bagaimana rumah itu menjadi nyaman. Jadi kata kuncinya aman dan nyaman. Lanjut mas. Ini saya sengaja saya juga buat foto. Nah ini, saya mau ambil fotonya orang itu, saya takut salah. Akhirnya saya foto saya sendiri aja. Itu bahagia kira-kira begitu. Itu bahagia, ya? Itu bahagia. Itu anak saya 4 cowok semuanya. Nah itu, alhamdulillah istri saya juga 1, gitu ya. 1. Nah itu. Nah tadi foto itu istrinya masih sama, fotonya masih dengan orang yang sama seperti itu. Nah ini, gitu. Nah ciri keluarga bahagia, komunikasi efektif. Kemudian quality time, saling mendukung. Cara ketemu, saya berangkat jam 6, nyampe di rumah jam 7 malam. Nyampe di rumah sudah capek, sholat isya tidur. Jadi waktu kita berkomunikasi sedikit. Tetapi walaupun sedikit, kita gunakan semaksimal mungkin, makan bersama, jalan-jalan bersama, pergi bersama, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan quality time. Ono sing berisuk sampai ketemu isuk lagi sama istri, sama suami, sama anak, tetapi tataran terus. Ada nggak itu? Itu namanya inequality time. Sebaliknya, saling mendukung. Suami yang mendukung istri, istri mendukung suami. Nanti penjelasan panjang nanti. Lanjut. Berikutnya fondasi keluarga yang kuat, empati dan pengertian, memberikan perhatian, memberikan semacam support, okay? Ketika istri dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, suami juga sama, itu juga kita harus memberikan empati. Kemudian penyelesaian konflik sehat. Nopo penyelesaian konflik sehat. Di rumah itu di mana-mana sama, meskipun kiai, presiden, menteri, biasa yang namanya masalah itu biasa, tetapi bisa laksanakan, diselesaikan secara sehat. Apa yang sehat maknanya adalah satu sama lain saling mengerti, saling memahami, tidak menang sendiri. Kalau satunya panas, satunya harus menyiapkan menjadi air, menjadi pendingin. Begitu pula ketika dia dalam keadaan situasi apapun, itu yang disebut dengan penyelesaian konflik yang sehat. Kepercayaan dan keamanan tadi sudah saya sampaikan, komitmen bersama, ada keinginan bersama untuk melakukan sesuatu secara apapun, gitu ya. Itu komitmen bersama. Lanjut. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
terutama para kader. Okay? Nah ini saya usul tentang 7 tahapan kerja kader KKP. Nah ini penting untuk dilakukan karena ini bicara mengenai orientasi kader. Okay? Nopo yang akan dilakukan oleh ibu-ibu setelah ini kira-kira praktisnya. Pertama adalah nomor 1 harus belajar tentang konsep KKP, kader keluarga bahagia. Panjenengan itu harus belajar. Nah, belajarnya dari mana? Baca buku, baca kitab, baca artikel, sekali-kali diundang, sekali-kali ada forum group discussion oleh ibu-ibu. Bu Nyai Haja, itu musuh yang namanya konsep keluarga bahagia. Nah, tadi bicara mundur ya, sebentar lagi insya Allah akan buku keluarga bahagia. Luar biasa, produktif sekali ibu-ibu BBAK. Kita kasih peluang ya. Itu belajar, nggak bisa. Kalau tidak belajar nggak bisa. Harus belajar tentang konsep keluarga bahagia. Hari ini hanya sekedar pemantik kira-kira. Yang pertama, yang kedua adalah praktekkan di keluarga. Dimulai dari ibu-ibu dulu. Oke, pastikan Anda dan keluarga sudah mempraktekkan KKB dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Oke. Ya, Pak Poli, ya suami saya ini sekarang ada di, misalnya ada di luar negeri, ada di luar Gresik. Saya sulit sekali untuk membangun komunikasi, untuk bisa ketemu secara intens dengan mereka. Tidak ada masalah. Sekarang medianya sudah sangat canggih. Ada handphone, ada video call untuk berkomunikasi dengan suami ataupun anggota keluarga yang lain. Praktekkan dulu di keluarga masing-masing. Yang ketiga, buat konsep bersama. Panjenengan, yang sudah menikah, ada yang sudah menikah lebih dari 30 tahun, bukan? Ada, satu. Ibu yang paling depan, panjenengan sudah berapa tahun ibu? 20 tahun. Ada yang 30 tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alhamdulillah sudah ada yang 30 tahun. Pak Mamo juga berapa tahun? Hah? 10 tahun. Bu Nyai Haja berapa tahun? Alhamdulillah 30 tahun. Saya juga sudah 30 tahun ibu. Sudah menikmati pernikahan 30 tahun. Ini sudah masuk ke 30 dan tanggal 2 Desember kami rayakan. Gitu ya. Kami merayakannya tadi seperti di foto tadi gitu seperti itu gitu ya. Cuma nggak ada ucapan selamat dari PPAK itu. Mestinya harus ada ucapan selamat. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, buat konsep bersama. Apa sebenarnya yang akan kita tuju itu, Pak? Memposisikan dengan kaki. Akhirnya nonton keluarga ini. Nanti dibuat konsep bersama. Yang namanya kita tujuan. Satu sudah, 2 sudah, 3 sudah. Kemudian yang keempat, sosialisasikan di komunitas. Apa itu konsepnya, caranya, pengetahuannya itu kemudian disosialisasikan di komunitas. Sosialisasikan pada acara PKK, fatayat, aisyah atau pengajian putri. Semuanya sudah punya Facebook? Satu? Sudah punya? Punya IG? Oke. Punya Twitter? Punya HP semuanya? Sudah update status hari ini? Alhamdulillah. Ketika saya kasih plus semuanya untuk ibu-ibu ini hebat. Penting sekali, dimulai dari disosialisasikan kepada komunitas tentang keluarga bahagia. Nanti berproses seperti apa nanti tahapan-tahapan yang lebih teknis. Gitu. Kemudian yang keenam, bentuk kelompok. Ajaklah kelompok yang lebih besar, buat KWA group, ya, di KKB, di tetangga, dan di desa. Wah ini, terus ibu-ibu, Pak Mamo, aku di kelompok-kelompokan ini, gitu Ibu-ibu, setelah panjenengan sudah paham tentang konsep KKB, sudah dipraktekkan, sudah disosialisasikan, buatlah yang namanya grup kecil. Grupnya apa? Grup KKB, keluarga kader keluarga bahagia.
di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat desa, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Buat dulu, kira-kira menuju keluarga bahagia itu seperti apa? Bagaimana yang harus dilakukan oleh bapak, oleh ibu, oleh anak, oleh anggota keluarga yang lain? Dipersiapkan dengan siapa? Kemudian buatlah grup bahagia, keluarga bahagia. Mungkin tetangga dulu, RT dulu, teman pengajian dulu, majelis taklim dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang membentuk yang namanya kelompok. Kemudian setelah bentuk kelompok itu lakukan diskusi rutin. Nah kalau selama ini pengajiannya itu pengajian biasa, sekarang dia caranya itu kita menjadi orang bahagia. Nah tentu ibu-ibu semuanya, ini karena ini masih trigger ya, masih pertemuan awal, tentu nanti akan ada yang namanya lanjutan. Tentu dari sekarang ibu-ibu sudah mempersiapkan diri soal itu. Kemudian yang berikutnya yang nomor 7, perencanaan jangka panjang. Membuat perencanaan jangka panjang, membuat kader di masing-masing RT, RW, desa, hingga kecamatan. Itu yang disebut dengan perencanaan jangka panjang. Ibu di depan ini dari kecamatan apa? Manyar. Kalau ibu, oke, Manyar ada berapa desa? 23. Nah, kira-kira 23 itu menurut ibu kira-kira untuk membantu di masing-masing desa 5 orang kira-kira butuh waktu berapa bulan? 1 bulan atau 1 minggu? Waduh, seminggu? Oh, sehari bisa, sehari bisa, 1 minggu, wah ini luar biasa. Kalau ibu yang dari mengaji kan? Oh bunga, ada berapa desa itu? 22. Kira-kira membantu per desa itu kira-kira butuh waktu berapa ya? 1 bulan. Tidak ada masalah, ada yang 1 minggu, 1 bulan. Tidak ada masalah. Nah, nanti sekali lagi nanti dibuatkan ini aja, dibuatkan grup khusus untuk KKB. Nah, karena panjenengan sudah punya kaki sekarang, nggak kalah panjenengan itu dengan ngurusin Pak Rakyat masing-masing kabupaten ini juga. Kalau masing-masing desa ini juga besar, itu menjadi amal ibadah kita yang nanti insya Allah akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Karena niat kita sae, tidak ada yang buruk sama sekali. Balik lagi, jadi perencanaan jangka panjang. Ini perencanaan jangka panjang disusun. Kira-kira aku sekarang dikasih tugas oleh PPAK lagi, saya akan melakukan ini kira-kira 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 1 bulan ke depan, disiapkan. Nah, nanti ada pertemuan-pertemuan. Nah, di tingkat kabupaten ibu-ibu jangan segan-segan. Sekarang panjenengan sudah punya tempat. Tujuannya mana? Ke MUI. Kantornya MUI. Saya adalah pengurus. Datang ke sini. Dan selalu nanti akan ada ibu-ibu yang akan menyebut panjenengan semua. Ada pertemuan-pertemuan bumbu yang jauh-jauh dari yang paling jauh dari Linginan dari Pancang gitu. Kalau ke Gresik, jalan-jalan ke mall, mampir ke MUI. Jalan-jalan ke mana? Icon Mall, Grace Mall, mampir ke MUI. Tapi jangan lupa bawa jajan. Kuliah mungkin. Lanjut mas. Lanjut mas. Nah ini tadi saya sekedar memperkuat ibu-ibu. Tadi yang saya contohkan, balik mas. Balik lagi ini belajar ya. Balik lagi, lanjut. Oke. Balik lagi. Bukan lagi. Oke, tahap 1 tentang belajar konsep KKB. Lanjut mas. Tahap 2 dan 3 praktek di rumah. Praktek di rumah tadi biasa. Ya, dimulai dari hal-hal kecil. Apa itu? Misalnya keluarga bahagia itu kalau berbicara biasanya pelan, santun. Selama ini misalnya agak tinggi gitu ditiru. Kalau sulit, ya latihan. Misalnya terbiasa bilang Pak, jadi suara dalam. Sakit tak? Nggih. Sakit nggih? Sakit. Itu. Manggil misalnya anaknya, manggilnya itu keras.
Mak, turun. Dan sekarang sudah mulai dilatih dengan cara yang pelan, gitu ya. Mak, gitu kan? Bisa turun nggak sebentar? Itu dimulai dari kebiasaan kita untuk membangun keluarga bahagia. Bentuk dulu diri. Ketika berbicara serius, duduk. Jangan berdiri, jangan ditelepon, karena biasanya salah paham. Itu contoh sederhana ya saya contohkan. Gunakan kata-kata seperti mohon bantu saya. Biasanya minta kepada mak, gitu kan? Misalnya artinya Ahmad. Nah, jika itu satu, saya ini. Sekarang sudah harus diubah. Misalnya ada, oke? Mak, tolong bantu nak ambilkan satu. Gitu. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali nanti akan terbiasa. Ketika kita bisa minta bantuan dan seterusnya, walaupun kepada suami, walaupun kepada istri, gitu. Biasanya istri saya tidak pernah nyuruh, tapi biasanya halus, ya minta bantu. Insyaallah. Untung istri saya tidak ada di sini. Okay? Untung deh. Untung. Ya. Khawatir saya nanti di rumah itu langsung diprotes ya. Buat konsep bersama, diskusikan bersama suami dan anak, buat flyer atau poster ya, keluarga, buat status ide atau tulisan yang dapat diakses bersama. Lanjut mas, ini hanya sekedar berbagi. Oke, sosialisasi dan kolaborasi. Lanjut mas. Jadi tahap perencanaan mulai dari RT, RW, desa sampai kecamatan. Nah ini nanti tolong dibantu dari komisi BPAK. Tidak harus secara display seperti ini, barangkali nanti bisa melalui Zoom dan seterusnya. Nah itu. Lanjut. Ibu-ibu dan semuanya, bahagia itu hak. Saya seorang laki-laki juga punya hak bahagia. Ibu-ibu sebagai istri, sebagai anak juga punya hak untuk bahagia. Hak yang harus dimiliki oleh bahagia. Nah itu hak. Jadi tidak boleh kemudian hak-hak orang itu dilarang gara-gara kita misalnya suami istri kemudian kita menjadi tidak nyaman, tidak bahagia. Itu tidak boleh. Kita harus menciptakan yang berbeda. Hak itu sebisa mungkin. Lanjut. Nah, ini kelihatan atau tidak? Ini apa itu? Apa itu? Busa ya? Oke. Saya pernah membaca dalam sebuah tulisan apa yang disebut dengan bubble success. Ojo sampai seperti apa yang ada di depan yang disebut dengan bubble success. Bubble success itu adalah kesuksesan yang sebenarnya adalah itu hanya tampak di permukaan, bahagia di permukaan, bahagia di awal, tetapi selebih dari itu ada penderitaan. Karena angin sedikit seperti busa sudah habis hilang, sudah jadi air, sudah disabut. Itu yang disebut dengan bubble success. Jangan sampai kemudian seperti itu. Artis-artis itu seringkali ini yang terjadi bubble success. Gitu. Nah, ibu dan bapak semuanya harus mampu ya agar kemudian kita tidak menjadi orang yang bubble success. Diri kita orang lain yang akan kita jaga, jangan sampai kemudian sebagaimana kesuksesan seorang busa itu hanya indah, tetapi kemudian dia tidak tahan banting. Gitu. Lanjut. Nomor itu? Oke. Itu yang disebut dengan strawberry failure. Gitu ya, strawberry failure. Indah nubuatan? Cantik nubuatan? Tetapi yang namanya strawberry ibu-ibu semua, karena air sedikit saja, apa yang terjadi? Bosok. Cepat bosok. Tidak kuat tahan banting. Gitu ya. Nah, sembarangan sedikit saja dalam hitungan waktu itu kemudian dia akan bosok. Nah, non sewu. Hanya gara-gara salah naruh piring saja
si suaminya itu habis-habisan dimarahi. Ada nggak itu? Begitu pula istrinya, dia sama dok, hanya sekedar disuruh ngambilkan sendok saja, suruh ngambilkan air saja, itu kemudian dimarahi habis-habisan, yang kemudian terjadilah kehancuran di rumah tangga. Itulah yang disebut dengan strawberry family. Indah, kelihatan cantik, kelihatan semuanya, akan tetapi dia hanya segera urusan-urusan kecil saja, itu kemudian bisa menjadi hancur. Nah, inilah yang disebut dengan strawberry family. Hindari tugas dari ibu-ibu bagaimana kemudian tidak menciptakan strawberry family. Saya rasa itu pengantar dari saya. Terima kasih, dan ini hanya sekedar orientasi sekedar kepada ibu-ibu semuanya yang nanti akan didalami lebih lanjut oleh ibu-ibu dari Komisi BPAK dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian, nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih 5-7 menit kita untuk berdiskusi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan, monggo.